Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Evita Soraya, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Zafira Nurdinata Matalia. Nama saya Zahira Dunovita. Dan nama saya Fauzia Rahmawati. Nama saya Salvi Nurlinda. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 12. Boleh di-share screen. Baik, ini udah nampak share screen dari materi yang akan kami jelaskan pada kali ini, yaitu isu-isu terkini dalam perkembangan peserta didik 2. Boleh di next. Next. Nah, ini ada peta konsep dari materi yang sudah kami buat. Boleh next. Baik, jadi di sini ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu adalah membahas tentang pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif itu adalah pendekatan yang memberi kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dia tuh tidak membeda-bedakan latar belakang atau kondisi seseorang. Jadi dengan belajar bersama dalam satu kelas itu, setiap peserta didik itu diharapkan dapat mengembangkan potensinya secara optimal dalam lingkungan setara dan mendukung. Jadi dia tuh dengan pendidikan inklusif ini tuh tidak membeda-bedakan. Next. Nah, ini ada pengertian dari pendidikan inklusif sendiri. Jadi pendidikan inklusif itu adalah pendekatan yang menjamin setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mendapatkan akses setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi nggak cuman anak yang normal-normal aja, tapi anak-anak yang memiliki pendidikan khusus atau anak yang memiliki kebutuhan khusus itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak setara dengan anak seusianya. Nah, ini juga menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan menghilangkan hambatan yang mengganggu partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Next. Nah, di sini ada tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri, ada 5. Yang pertama itu ada menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang adil dan setara. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa setiap anak atau setiap individu itu memiliki hak atau dia pantas untuk mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang adil dan setara. Dan yang kedua, mendorong rasa percaya diri pada semua anak. Jadi karena setiap anak itu memiliki kepercayaan dirinya beda-beda, nah dengan adanya pendidikan inklusif ini bertujuan untuk mendorong rasa percaya diri pada semua anak. Jadi semua anak itu memiliki percaya diri gitu, memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi gitu. Terus yang ketiga ada membentuk sikap saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan sejak dini. Karena di Indonesia itu udah nggak asing banget sama yang namanya toleransi. Jadi di pendidikan inklusif ini juga tujuannya tuh untuk menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi gitu antar anak-anak. Terus yang keempat ada membangun suasana belajar yang inklusif. Jadi siswa tuh dapat berbaur secara aktif. Jadi nggak cuma di lingkungan-lingkungan tertentu aja, tapi di lingkungan-lingkungan luar lainnya. Dan yang terakhir itu ada memberikan pengalaman baru bagi pendidik dalam menghadapi keragaman latar belakang siswa di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa siswa di Indonesia ataupun masing-masing anak itu pasti memiliki latar belakang atau memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik atau kita sebagai orang yang bekerja di bidang pendidikan ini juga harus mendapatkan, atau kita juga bisa mendapatkan pengalaman nih, karena kita udah terjun ke dalam pendidikan inklusif ini. Next. Nah, terus selanjutnya itu ada prinsip dari pendidikan inklusif. Jadi prinsip dari pendidikan inklusif itu ada 2. Yang pertama itu ada prinsip umum. Nah, di dalam prinsip umum ini juga terdapat berbagai macam prinsip lainnya. Jadi yang pertama itu ada prinsip konteks. Nah, kalau prinsip konteks ini
para tenaga pendidik itu dapat menjelaskan materi yang sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sehari-hari siswanya. Selanjutnya yang kedua itu ada prinsip motivasi. Nah, prinsip motivasi ini itu para tenaga didik itu harus memberikan motivasi-motivasi yang baik terhadap siswa agar siswa itu tetap selalu termotivasi untuk belajar. Terus yang ketiga ada prinsip keterarahan. Jadi selaku peserta didik itu juga harus dapat memberikan arahan supaya para siswa ini dapat belajar sesuai dengan sasaran atau terarah gitu. Lanjut yang keempat itu ada prinsip hubungan sosial. Nah, pada prinsip ini tuh sama tenaga didik itu juga harus membuat siswa itu memiliki yang berbeda itu supaya dapat berinteraksi secara aktif baik sesama guru maupun siswa. Nantinya itu ada prinsip pemecah masalah. Itu berarti tenaga pendidik ini juga harus bisa membuat para peserta didik itu bisa memecahkan masalah yang menimpanya atau mampu membuat solusi ketika mendapatkan suatu masalah. Selanjutnya yang ke-6 itu ada prinsip individualisasi. Nah, para tenaga didik itu diharapkan untuk membuat peserta didik itu lebih mandiri. Maksudnya belajar. Nah, ini tuh tenaga didik itu bisa mengajak siswa untuk melakukan percobaan-percobaan supaya dapat menyembuhkan hal-hal baru. Jadi sambil belajar sambil bekerja atau sambil mendapatkan hal-hal baru. Dan yang terakhir itu ada prinsip menemukan. Nah, prinsip menemukan ini tuh tenaga didik itu didorong untuk mendorong siswa supaya dapat terlihat aktif dalam hal mental, sosial maupun emosional. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada prinsip khusus yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzia. Untuk Fauzia. Oke, baik. Itu ada prinsip khusus ini terkait dengan pelajaran menyesuaikan dengan anak kebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada tunarungu, yaitu prinsip pembelajaran yang utamanya adalah untuk memperhatikan keterarahan dan belajar serta keperagaan. Nah, yang kedua itu ada yaitu prinsip perhatikan kontritan dan pengalaman langsung dan belajar sambil praktek. Ketiga itu ada CIB, yaitu cerdas istimewa dan bakat istimewa, yaitu prinsip keakselerasi belajar dan pengayaan yang menjadi fokus utama dalam anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, selanjutnya itu ada tunagrahita, yaitu prinsip yang diutamakan adalah kasih sayang, rehabilitas, dan keperagaan. Nah, guru harus menunjukkan empati dan perhatian penuh untuk menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Nah, selanjutnya itu ada tunadaksa, yaitu prinsip utamanya adalah pelayanan. Terakhir ada tunalaras, yaitu prinsip yang diperhatikan untuk meliputi kebutuhan kebebasan yang diarahkan melalui kekeluargaan dan dalam disiplin. Boleh di next. Selanjutnya itu ada karakteristik pendidikan inklusif, yaitu yang pertama itu ada lingkungan pendidikan inklusif yang perlu bersifat hangat dan mendukung agar peserta didik itu bisa dengan latar belakangnya atau kondisi yang beragam itu merasa nyaman. Yang kedua itu ada guru dan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga itu dalam pelaksanaannya sistem inklusif ini sebaiknya menerapkan pengaturan tempat duduk yang fleksibel untuk mendorong interaksi antar siswa. Boleh di next. Nah, yang keempat itu ada variasi dalam materi dan metode pembelajaran yang diperlukan agar proses belajar ini menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang kelima itu pengajar bisa menyiapkan rencana harian sebagai panduan dalam menyampaikan materi pembelajaran bagi anak-anak. Nah, yang keenam itu ada evaluasi terhadap hasil karya peserta didik dalam pendidikan inklusif yang dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu pendidikan inklusif di Indonesia itu
memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ya, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48 sampai 49 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan minimal 9 tahun dan memberi akses seluas-luasnya bagi anak-anak untuk bersekolah. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada peran orang tua. Yang pertama itu mengontrol jam belajar. Jadi peran orang tua itu perlu dibiasakan belajar rutin setiap hari, bukan hanya saat ada tugas sekolah. Nah, orang tua juga sebaiknya meminta anak pengulang pelajaran agar pemahamannya lebih mendalam. Yang kedua itu memantau kemampuan akademik. Nah, dukungan orang tua membuat anak lebih semangat dan bertanggung jawab dalam belajar. Nah, dengan perhatian yang konsisten, perkembangan akademik anak bisa lebih optimal. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan kepribadian anak. Nah, peran orang tua itu perlu membentuk sikap, moral, dan perilaku anak sejak dini karena lingkungan rumah itu sangat mempengaruhi kepribadian anak ketika di sekolah dan kehidupan sosialnya. Dan yang keempat itu membantu anak mengenali dirinya sendiri. Nah, peran orang tua itu untuk membantu anak menemukan potensinya, memberikan arahan, mendukung pilihannya agar anak lebih percaya diri dalam mengambil keputusan di masa depan. Dan yang kelima itu menjadi teman curhat bagi anak. Nah, saat remaja, anak butuh didengar dan didukung. Nah, orang tua itu sebaiknya menjadi tempat curhat yang aman tanpa membandingkan anak dengan orang lain. Kayak selanjutnya itu peran masyarakat. Yang pertama itu lingkungan pendidikan non formal. Nah, selain pendidikan formal sekolah, yaitu sekolah dan pendidikan informal yaitu keluarga, masyarakat ini juga berperan sebagai pendidikan non formal, di mana di masyarakat peserta didik itu mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari keluarga dan sekolah. Yang kedua itu penanaman dan pembentukan karakter. Nah, masyarakat ini tuh berperan dalam membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan, norma, nilai, dan kebiasaan sosial. Yang ketiga itu sumber belajar dan wadah sosialisasi. Jadi, peserta didik ini tuh belajar berinteraksi, memecahkan masalah sosial, dan memahami realitas kehidupan di luar sekolah. Nah, yang keempat itu kontrol sosial, di mana masyarakat ini juga turut menjaga nilai-nilai dan norma yang berlaku melalui kontrol sosial. Boleh slide selanjutnya. Yang kelima itu pelestarian budaya. Masyarakat ini tuh berperan melestarikan budaya lokal yang bisa diintegrasikan ke dalam muatan lokal di sekolah. Nah, misalnya itu di masyarakat ini tuh diadakan pesta budaya atau pameran budaya. Nah, peserta didik itu bisa berperan atau ikut serta dalam festival tersebut biar bisa belajar tentang budaya kita. Nah, yang terakhir itu sebagai fasilitator pendidikan. Nah, di mana masyarakat itu membantu menyediakan sarana prasarana pendidikan seperti tempat pelatihan, lembaga masyarakat maupun pengadaan fasilitas belajar. Baik, sekiranya itu ada beberapa materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 12, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.